Armada bayangan. Setelah kelaparan, musuh besar kedua kemanusiaan adalah wabah dan penyakit menular. Kota-kota sibuk yang dihubungkan oleh arus tiada putus pedagang, pejabat, dan peziarah menjadi alas tumpuan peradaban manusia sekaligus menjadi lahan tumbuh ideal patogen. Akibatnya, orang menjalani kehidupan seperti di Athena kuno atau Florencia abad pertengahan, karena tahu bahwa mereka mungkin jatuh sakit dan mati pekan berikutnya, atau bahwa epidemi mungkin tiba-tiba meletus dan menghancurkan seluruh keluarga dalam sekali sambar. Wabah paling terkenal yang dinamai Maut Hitam meletup pada dekade 1330 di suatu tempat di Asia Timur atau Tengah, ketika bakteri penumpang kutu Yersinia pestis mulai menginfeksi manusia yang digigit kutu. Dari sana, dengan menumpang armada tikus dan kutu, wabah dengan cepat menyebar ke seluruh Asia, Eropa, dan Afrika Utara. Dan hanya dalam waktu kurang dari 2 tahun mencapai pesisir-pesisir Samudra Atlantik. Antara 75 juta sampai 200 juta orang mati, lebih dari seperempat populasi Eurasia. Di Inggris, 4 dari 10 orang mati, dan populasi susut dari 3,7 juta jiwa sebelum wabah menjadi 2,2 juta setelah wabah. Kota Florencia kehilangan 50.000 dari 100.000 penduduknya. Pejabat benar-benar tak berdaya menghadapi bencana itu. Selain menyelenggarakan doa-doa dan prosesi massal, mereka tak tahu apa yang mesti dilakukan untuk menghentikan penyebaran epidemi, apalagi untuk menyembuhkan korbannya. Sampai dengan era modern, manusia menyebut penyakit sebagai akibat dari udara buruk, setan jahat, dan dewa yang marah dan tidak mencurigai keberadaan bakteri seperti virus. Orang-orang dengan mudah percaya pada malaikat dan peri, tetapi mereka tak bisa membayangkan ada seekor kutu mungil atau setetes air bisa berisi satu armada penuh predator mematikan. Maut hitam bukanlah peristiwa tunggal, bahkan bukan wabah terburuk dalam sejarah. Epidemi-epidemi yang lebih dahsyat melanda Amerika, Australia, dan Kepulauan Pasifik setelah kedatangan pertama bangsa Eropa. Tanpa disadari oleh para penjelajah dan pemukim itu sendiri, mereka membawa serta penyakit-penyakit menular baru, sedangkan penduduk asli tak punya kekebalan untuk menghadapinya. Hingga 90% populasi lokal meninggal sebagai akibatnya. Pada 5 Maret 1520, satu rombongan kecil kapal-kapal Spanyol bertolak meninggalkan Pulau Kuba dalam perjalanan menuju Meksiko. Kapal-kapal itu membawa 900 tentara Spanyol bersama kuda-kuda, senjata api, dan sejumlah budak Afrika. Salah satu budak itu, Francisco de Egula, membawa satu kargo pasukan yang jauh lebih mematikan dalam tubuhnya. Francisco tidak mengetahuinya, tetapi di situ, tempat di antara triliunan sel dalam tubuhnya berdetik satu bom waktu biologis, virus cacar atau smallpox. Setelah Francisco mendarat di Meksiko, virus itu mulai berbiak cepat dalam tubuhnya. Akhirnya meletup keluar dari kulitnya dalam rupa ruam-ruam mengerikan. Francisco yang menggigil ditidurkan di rumah seorang keluarga pribumi Amerika di kota Cempoalan. Dia menulari para anggota keluarga, yang kemudian menulari tetangga-tetangganya. Dalam 10 hari, Cempoalan menjadi sebuah lahan kuburan. Para pengungsi menyebarkan penyakit itu dari Cempoalan ke kota-kota terdekat. Setelah satu demi satu kota takluk pada wabah itu, gelombang-gelombang baru pengungsi yang ketakutan membawa penyakit itu ke seluruh Meksiko dan menyebar keluar. Masyarakat Maya di semenanjung Yucatan
meyakini bahwa 3 dewa jahat seperti Ekpets, Uzankak, dan Sojakak terbang dari desa ke desa pada malam hari menulari orang-orang dengan penyakit itu. Masyarakat suku Aztec menyebutnya sebagai ulah dewa Tezcatlipoca dan Zipolitepetl, atau mungkin sihir hitam orang-orang kulit putih. Para pendeta dan dokter dimintai pendapat. Mereka menyarankan berdoa, mandi air dingin, melumuri tubuh dengan bitumen, dan mengolesi luka dengan kumbang hitam yang digepengkan. Tak ada gunanya. Puluhan ribu mayat tergeletak membusuk di jalan-jalan dan tak seorang pun berani mendekati untuk menguburkannya. Banyak keluarga lenyap dalam beberapa hari dan pejabat memerintahkan agar rumah-rumah dirobohkan di atas mayat-mayat mereka. Di beberapa pemukiman, setengah populasi musnah. Pada September 1520, wabah sudah mencapai lembah Meksiko dan pada bulan Oktober memasuki gerbang-gerbang ibu kota Aztec. Sebuah kota metropolitan megah berpenduduk 250.000 jiwa, Tenochtitlan. Dalam kurun 2 bulan, sedikitnya sepertiga penduduk musnah, termasuk Kaisar Aztec sendiri, Huitlahuac. Sementara Maret 1520, saat armada Spanyol tiba, Meksiko berpenduduk 22 juta jiwa. Pada bulan Desember, tinggal 14 juta yang masih hidup. Cacar baru pukulan pertama. Saat para tuan baru dari Spanyol itu sibuk memperkaya diri dan mengeksploitasi masyarakat pribumi, gelombang maut flu, kutu, dan berbagai penyakit menular lainnya menyerang Meksiko secara bergantian hingga pada tahun 1580 penduduknya menjadi tak sampai 1 juta. 2 abad kemudian, pada 18 Januari 1778, penjelajah Inggris Kapten James Cook mencapai Hawaii. Kepulauan Hawaii berpenduduk padat 1,5 juta jiwa yang hidup terisolasi sepenuhnya dari Eropa maupun Amerika, dan karenanya tak pernah terpapar pada penyakit Eropa maupun Amerika. Kapten Cook dan rombongannya memperkenalkan flu pertama, tuberkulosis, dan sipilis ke Hawaii. Para pendatang Eropa berikutnya menambahkan tipes dan cacar. Pada tahun 1853, hanya 70.000 orang yang selamat di Hawaii. Epidemi terus membunuh puluhan juta jiwa sampai memasuki abad ke-20. Pada Januari 1918, bala tentara di parit-parit Prancis Utara mulai mati dalam jumlah ribuan akibat satu galur flu yang sangat ganas, yang dijuluki flu Spanyol. Garda depan itu merupakan ujung dari jaringan suplai global paling efisien yang pernah ada di dunia hingga sekarang. Manusia dan amunisi mengalir dari Inggris, Amerika Serikat, India, dan Australia. Minyak dikirim dari Timur Tengah, gandum dan sapi dari Argentina, karet dari Malaysia, dan tembaga dari Kongo. Sebagai gantinya, mereka semua dapat flu Spanyol. Dalam beberapa bulan saja, sekitar 1,5 miliar orang atau sepertiga populasi global ambruk oleh virus itu. Di India, virus tersebut membunuh 5% populasi atau 15 juta jiwa. Di Pulau Tahiti, 14% penduduk mati. Di Samoa, 20%. Di pertambangan tembaga Kongo, 1 dari 5 buruh tewas. Wabah itu sekaligus membunuh antara 50 juta sampai 100 juta orang dalam waktu kurang dari 1 tahun. Sementara Perang Dunia Pertama membunuh 40 juta orang dari tahun 1914 sampai 1918. Bersama dengan tsunami-tsunami wabah seperti itu yang menyerang populasi manusia setiap beberapa dekade, masyarakat dunia juga menghadapi gelombang yang lebih kecil tetapi lebih rutin datang.
yakni penyakit menular yang membunuh jutaan orang setiap tahun. Anak-anak yang tak memiliki kekebalan paling rentan terhadap penyakit-penyakit itu sehingga sering disebut penyakit kanak-kanak. Hingga awal abad ke-20, sekitar sepertiga anak mati sebelum mencapai usia dewasa akibat kombinasi gizi buruk dan penyakit. Sepanjang seabad terakhir, populasi manusia bahkan lebih rawan pada epidemi karena kombinasi populasi yang tumbuh dan transportasi yang lebih baik. Sebuah kota metropolitan seperti Tokyo atau Kinshasa menyediakan lahan berburu yang jauh lebih kaya bagi penyakit ketimbang Florencia abad pertengahan atau tahun 1520. Tenochtitlan dan jaringan transportasi global kini jauh lebih efisien dibandingkan tahun 1918. Sebuah virus Spanyol bisa berpergian ke Kongo atau Tahiti dalam waktu kurang dari 24 jam. Karena itu, kita seharusnya sudah hidup dalam sebuah neraka epidemiologis dengan satu demi satu wabah mematikan. Tetapi, insiden maupun dampak dari epidemi sudah turun secara dramatis dalam beberapa dekade terakhir. Secara khusus, angka global kematian anak-anak berada pada tingkat terendah sepanjang sejarah, yaitu kurang dari 5% anak mati sebelum memasuki usia dewasa. Keajaiban ini adalah berkat pencapaian di bidang kedokteran abad ke-20 yang belum terjadi sebelumnya, yang menyediakan untuk kita vaksinasi, antibiotik, dan ilmu kesehatan, serta infrastruktur medis yang lebih baik. Misalnya, sebuah kampanye vaksinasi cacar begitu sukses, sehingga pada tahun 1979, Badan Kesehatan Dunia atau WHO mendeklarasikan manusia telah menang, dan bahwa cacar telah dilenyapkan sepenuhnya. Itulah epidemi pertama yang pernah berhasil manusia enyahkan dari muka bumi. Pada tahun 1967, cacar masih menjangkiti 15 juta orang dan membunuh 2 juta di antaranya. Tetapi pada 2014, tak seorang pun terjangkit atau dibunuh oleh cacar. Kemenangan itu begitu sempurna hari ini sehingga WHO menghentikan vaksinasi cacar pada manusia.